Bapak Ibu sekalian, saudara yang terkasih, dengan judul atau tema kita yaitu pemurnian Allah. Sebelumnya saya rindu membacakan satu ayat sebelum kita lanjut yang terdapat di dalam Ayub pasal 23. Ayub pasal 23 ayat yang ke-10 berkata begini: karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku, aku akan timbul seperti emas. Sekali lagi, karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Luar biasa, ini perkataan daripada Ayub ya. Ayub berkata bahwa Tuhan tahu jalan hidupnya. Seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Seandainya Tuhan menguji Ayub, Ayub pasal 1 ayat yang pertama, tadi hilang. Dikatakan bahwa Ayub ini adalah seorang yang saleh. Ayub seorang yang jujur. Ayub bukan saja saleh, dia seorang yang jujur, luar biasa. Dan Ayub dikatakan di pasal 1 ayat yang pertama ini, dikatakan bahwa ia juga takut akan Allah. Saya akan bacakan Ayub pasal 1 ayat 1, dibilang begini: adalah seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur. Ia takut akan Tuhan Allah dan menjauhi kejahatan. Oh, luar biasa. Dia bukan cuma sekedar ngomong takut akan Tuhan, tapi menjauhi kejahatan. Saleh, jujur, takut akan Tuhan. Itu adalah Ayub. Nah, Bapak Ibu sekalian, pasal yang ke-23 tadi yang kita telah membacakannya, bahwa Ayub ini berkata, seandainya Tuhan menguji aku, maka aku akan muncul seperti emas. Kita tahu persis perjalanan kehidupan daripada Ayub. Begitu luar biasa Ayub di hadapan Allah. Ayub yang saleh, Ayub yang takut Tuhan, Ayub yang jujur, tetapi Ayub mengalami hal yang tidak mengenakan. Dia bilang bahwa kalau Tuhan menguji aku akan muncul seperti emas. Bukankah ini sesuatu yang luar biasa? Kalau kita kembali ke Mazmur pasal 24 tadi, ya, tentang pemurnian. Tetapi Ayub menganggap bahwa ujian, cobaan atau apapun yang dia alami saat itu, dia tahu Tuhan sedang menguji dia dan dia bilang akan keluar bagaikan emas. Ini membuktikan bahwa Ayub memang benar-benar sadar akan kehidupan ini. Dia tahu bahwa Tuhan sedang memprosesnya, merancangnya. Ia tahu jalan hidupku. Seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Kalau kita melihat Ayub loh sudah saleh, apapun yang terjadi dalam hidupnya, dia bilang Tuhan sedang memproses hidupnya. Sudah saleh, jujur, takut Tuhan, tapi toh masih ada pengujian daripada Tuhan. Itu sesuatu yang luar biasa. Bagaimana dengan kehidupan kita? Begitu banyak pertentangan yang kita alami sebagai anak Tuhan. Ada banyak persoalan-persoalan yang kita alami. Kita tidak sadar bahwa Tuhan sedang memproses hidup saya dan saudara. Tuhan sedang memproses hidup kita untuk keluar seperti emas. Mengapa demikian? Mengapa setiap anak Tuhan, mengapa orang percaya ya diproses sedemikian rupa? Kenapa? Alkitab berkata dalam Mazmur pasal 12 ayat yang ke-7, dia katakan begini, janji Tuhan adalah janji yang murni, bagaikan perak yang teruji, 7 kali dimurnikan dalam dapur api peleburan tanah. Jadi janji Tuhan adalah janji yang murni. Kita sudah mendengarkan dan kita sudah ada di dalam Tuhan. Kita mesti terima janji firman Tuhan, dan firman Tuhan itu sedang memproses kita. Tuhan sedang memproses kita untuk memurnikan kita supaya kita jadi pribadi-pribadi yang murni, pribadi yang sudah dimurnikan oleh Allah. Mazmur pasal 24. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya, ayat 4, dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan, dan yang tidak bersumpah palsu.
Nah, Bapak Ibu sekalian, tujuan kita dimurnikan oleh Allah itu supaya kita boleh lebih hari lebih dekat dengan Tuhan, supaya kita ada di gunungnya Tuhan, supaya kita ada di hadirat Tuhan, supaya kita ada bersekutu bersama dengan Tuhan, dan kita rasakan ada kuasa Allah, kita boleh rasakan di sana, ada hadirat Allah yang kita boleh rasakan. Bukankah begitu banyak orang yang ada di gereja, ya, ada di persekutuan, ada di dalam ibadah? Apa tujuannya? Supaya kita boleh berjumpa dengan Tuhan. Tapi ada banyak yang tidak merasakan dan menikmati dan tidak rasakan ada sesuatu atau ada lawatan jemaat Tuhan. Mengapa demikian? Karena belum dimurnikan oleh firman. Kita penting di pemurnian, itu penting. Pemurnian itu sangat penting. Bagaimana kita tidak bisa, kalau kita tidak bisa dimurnikan dengan kebenaran firman Allah, maka kita tidak bisa merasakan dan menikmati hadirat Tuhan. Kita tidak bisa merasakan bahwa kita tidak bisa ada di tempat kudusnya Tuhan. Sulit. Makanya Yesus bilang begini, Matius 15 ayat yang ke-8, dia bilang, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Bangsa ini memuliakan Tuhan dengan bibirnya, tapi hatinya jauh daripada Tuhan. Mengapa demikian? Ya karena tidak dimurnikan oleh firman. Orang-orang yang dimurnikan oleh firman itu yang bisa masuk dalam pemurnian yang lebih dalam lagi. Bukan sekedar saleh, dan kalau kita cuma bilang saleh lah, itu tadi Ayub itu saleh. Ayub takut Tuhan tadi. Ayub pasal yang pertama dia bilang tadi bahwa Tuhan loh yang bersaksi tentang Ayub. Bagaimana Ayub itu? Dia bilang Ayub saleh, jujur, takut Tuhan, menjauhi kejahatan. Tapi tetap dia mesti masuk dalam dapur pengujian itu. Pemurnian itu. Jadi kita anak-anak Tuhan harus masuk dapur pemurnian itu. Apa yang boleh dapat memurnikan seseorang selain daripada kebenaran firman Allah? Amin. Cuma firman Allah. Saya pernah bilang, sehebat apapun ya orang mau bikin berubah orang, dia boleh kasih uang untuk jangan berbuat kejahatan. Waktu tidak lihat dia akan buat kejahatan. Tidak ada yang bisa ubah seseorang. Yang masuk di lembaga pemasyarakatan, dia tidak bisa keluar pun masih belum bisa. Ada banyak sekali yang ketika masuk malah lebih jahat keluarnya. Karena memang tidak ada manusia yang bisa merubah. Tidak ada manusia yang bisa merubah manusia. Cuma satu yang bisa merubah, yaitu kebenaran firman Allah. Tuhan sendiri yang bisa merubah. Haleluya. Allah sendiri yang akan memurnikan. Kalau firman Tuhan memurnikan, maka perubahan itu akan terjadi dalam kehidupan saya dan saudara. Kalau Ayub saja yang sudah saleh, jujur, takut Tuhan, boleh masuk, bagaimana dengan saya dan saudara? Begitu banyak orang yang lari daripada pengujian Tuhan. Begitu banyak orang yang lari dan tak mau mempersembahkan, padahal Alkitab bilang dalam Roma pasal 12 ayat 1, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihati kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Mempersembahkan tubuh ini untuk dimurnikan oleh kebenaran firman Allah. Alkitab bilang itu ibadah yang sejati. Haleluya. Maukah kita dimurnikan dengan firman? Kita harus jadi seperti orang-orang yang sudah memang betul-betul dimurnikan oleh Allah. Bukan sekedar jadi orang Kristen, tapi masuk dalam pemurnian Allah. Supaya kita jadi pribadi-pribadi yang sudah dimurnikan oleh Allah. Tuhan kita adalah Tuhan yang luar biasa. Dia tidak mau kita binasa. Dan dia rindu di mana dia ada, di situ anak-anak Tuhan, di situ orang percaya harus ada. Dia ada di tempat kudusnya. Kita harus ada di sana. Kita harus ada di tempat kudusnya. Tetapi Alkitab bilang, Mazmur tadi bilang bahwa yang bisa ada di tempat kudusnya Tuhan hanyalah orang-orang yang sudah dimurnikan. Orang-orang yang ada di dalam pemurnian Allah. Tunduk dalam pemurnian Allah.
Orang-orang yang mau ada di tangan sang penjunan itu, yang mau membentuk kita, memurnikan kita, orang-orang itu yang boleh naik di gunung Tuhan, yang boleh ada di tempat kudusnya, kata Tuhan. Karena dikatakan ayat 4, orang dari Mazmur pasal 24, orang yang bersih tangannya, murni hatinya. Jadi orang ini orang yang sudah memang betul-betul pribadi yang sudah dibentuk, pribadi yang sudah dimurnikan oleh Allah. Makanya Wahyu bilang begini. Maka aku, Wahyu pasal 3 ayat 18 dia bilang, maka aku menasihati engkau supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya, dan juga pakaian putih supaya engkau memakainya, agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan, dan lagi minyak untuk melumas matamu supaya engkau dapat melihat. Bukankah firman Tuhan bagaikan emas yang sudah dimurnikan, kita baca itu Tuhan bilang belilah. Belilah. Artinya tidak boleh dipandang remeh, itu sesuatu yang bernilai, itu sesuatu yang berharga, itu yang kita pegang dan kita ambil supaya dia memurnikan pribadi kita, supaya kita kaya. Kata kaya di sini bukan berbicara tentang materi, tetapi kita kaya dalam kerohanian, kaya dalam Kristus. Kita tidak telanjang, kata Wahyu tadi. Janji Tuhan adalah janji yang murni. Firman Tuhan itu janji yang murni. Ya bagaikan perak yang teruji 7 kali dimurnikan dalam dapur pelaburan. Kita pegang janji Tuhan, berjalan dengan janji Tuhan, kita akan keluar bagaikan pribadi-pribadi yang sudah dimurnikan oleh Tuhan. Kita tidak mudah goyah, kita tidak mudah ngambek. Baru tantangan sedikit kita sudah bilang, kadang-kadang kita berantem sesama anak Tuhan, sudah nak mau bergereja. Ada, aku orang gereja-gerejaan, nggak ada lagi gereja-gereja. Udah, tak mau. Dia mengarah sama sesama Kristen di gereja, dia tidak suka, tapi dia tidak sadar dia sedang tidak suka sama Tuhan secara tidak langsung. Dia sudah tidak mau bersekutu dengan Tuhan, tidak mau bergereja lagi. Padahal Tuhan tidak ada salah, yang salah orang sesama jemaat, tapi dia mau mengundurkan diri dari sana. Kenapa? Dia ngambek, dia tidak mau beribadah. Karena itu belum dimurnikan. Pribadi yang belum dimurnikan, pribadi yang tidak tahan banting. Kita mulai tadi dengan Ayub tadi. Bukankah Ayub adalah orang yang luar biasa? Ayub loh disaksikan Tuhan yang bersaksi. Biasanya kita bersaksi tentang Tuhan. Ini Tuhan bersaksi tentang Ayub kepada iblis. Engkau sudah lihat hambaku Ayub, dia saleh, dia takut Tuhan, dia jujur, dia menjauhi kejahatan, tapi tahu masih ada dalam Saya bilang begini ke jemaat, saya bilang saya bersyukur apapun yang terjadi. Saya tidak menuntut banyak kepada Tuhan, tapi saya bersyukur, saya berterima kasih kalau Tuhan masih memakai saya dalam tugas dan pelayanan. Itu sudah anugerah yang luar biasa. Itu sesuatu yang tidak bernilai, yang tidak ternilai, maksudnya tidak ternilai, tidak bisa dinilai dengan uang. Itu menurut saya itu kekayaan yang luar biasa. Haleluya. Saya tidak minta menuntut banyak kepada Tuhan, tapi kalau Tuhan, saya cuma mohon Tuhan pakailah saya. Dan kalau Tuhan masih pakai sampai saat ini, saya masih berdiri dan boleh menjadi saluran berkat, itu anugerah yang luar biasa, yang tidak bisa dinilai dengan uang. Ini pribadi-pribadi yang sudah dimurnikan dalam kebenaran firman Allah. Pribadi-pribadi ini tidak mudah kecewa, tidak mudah jauh, tidak mudah tinggalkan Tuhan. Tapi pribadi ini akan tetap sekali Yesus, dia tetap Yesus. Sekali jadi Kristen, tetap Kristen. Dia tidak terpengaruh dengan situasi, dia tidak terpengaruh dengan bujukan, dia tidak terpengaruh dengan kemewahan dunia.
Dia tidak terpengaruh dengan jabatan, dia tidak terpengaruh kalau dia laki-laki dengan kecantikan, kalau dia perempuan dia tidak terpengaruh dengan kegantengan. Tetap dia bilang, sekali Yesus, aku tetap Yesus. Ini pribadi yang dimurnikan. Ada banyak proses-proses Allah untuk pemurnian saya dan saudara. Tapi kalau kita mau melangkah dan maju di dalam Tuhan, kalau kita mau pegang kebenaran firman Allah, kita bukan cuma mendapatkan bisa sama-sama, tetapi Alkitab bilang di dalam ayat yang kelima daripada Pemazmur pasal 24 ini, ayat 5, dia bilang begini, dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Haleluya. Berkat ini adalah berkat keselamatan yang tidak dapat dinilai dengan uang. Artinya tidak ada satu mata uang yang bisa menilai sebuah keselamatan. Saudara, kalau sakit berapa duit saudara kalau mau dikeluarkan di sana? Ya kalau masih hidup, tapi kalau sudah nafas tinggal satu-satu begitu ya. Terus kemudian Tuhan panggil, bolehkah orang membayar? Berapa mau dibayar untuk dia hidup lagi? Tidak ada. Itu cuma contoh ya. Nah, keselamatan ini, bisakah surga itu disogok dengan uang? Tidak bisa. Hanya firman Allah yang sudah dimurnikan, itu yang kita akan terima berkatnya daripada Tuhan. Pemurnian ini penting. Pribadi-pribadi yang sudah dimurnikan ini tidak bisa berbicara pun orang bisa melihat bahwa dia sudah ada Kristus. Dia bagaikan surat yang terbuka. Kalau dia sudah dimurnikan, dia bagaikan surat yang terbuka. Bukan sedikit orang Kristen yang menjadi penghambat orang untuk terima Yesus. Kenapa? Karena belum dimurnikan dengan firman. Pemurnian menjadi pribadi yang sudah dimurnikan oleh Tuhan. Makanya dia bilang, belilah. Kata beli itu artinya bahwa kita mesti berusaha untuk mendapatkan yang bernilai, yang sangat bernilai. Itu apa itu? Kebenaran firman Tuhan yang sudah murni, dimurnikan, dan itu akan memurnikan pribadi saya dan saudara. Mari kita mau tunduk dalam pembentukan Tuhan, pemurnian Tuhan. Sedangkan Ayub yang sudah saleh, sudah asli dia masuk, dia bilang, oh terima kasih Tuhan. Seandainya Tuhan menguji aku, haleluya, aku akan keluar seperti emas. Mari Bapak Ibu sekalian, mari kita mau renungkan kebenaran firman Allah. Bagaimana kita dengan firman? Bagaimana kita dengan Tuhan? Bagaimana hubungan kita dengan Tuhan? Haleluya. Bagaimana kita dengan hadiratnya? Bagaimana pribadi saya dan saudara? Haleluya. Mari kita mau berusaha untuk ada di dalam pemurniannya Tuhan. Dan lewat kebenaran firman Allah kita akan dimurnikan hari demi hari. Dan makin hari makin bercahaya, makin hari makin gilang gemilang. Sehingga orang melihat cahaya kita. Kita belum bisa berbicara tentang Yesus, orang sudah lihat Yesus dalam kehidupan kita. Sehingga banyak orang terberkati, banyak orang sejahtera dengan apa tingkah laku kita. Sehingga banyak orang terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Segala puji dan hormat bagi nama Yesus. Demikian kebenaran firman Tuhan. Saya boleh berhenti berbicara, tapi ada kuasa Allah yang nanti akan bermanifestasi dalam hidup saya dan saudara untuk menerangkan lebih jauh kebenaran ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus Bapa dalam surga, kami bersyukur, terima kasih, Tuhan baik dalam hidup kami. Kalau kami boleh menikmati firman-Mu hari ini, itu anugerah Tuhan. Terima kasih Tuhan, ketika kami dengar, kami sementara berada dalam pemurnian Tuhan. Mungkin telinga kami panas mendengar, tetapi ketika kami rasakan itu dan benar-benar Tuhan sedang memproses kami untuk bagaimana kami boleh ada tampil di dunia ini bagaikan orang-orang yang sudah dimurnikan dengan firman Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Mantapkan, meteraikan, dan biarlah itu berdampak dalam hidup kami sehari-hari, baik
pada keluarga, tetangga, masyarakat, dimanapun kami berada, boleh mencerminkan Kristus, mencerminkan kebenaran firman Allah, sehingga hidup kami boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Semua kami yang sudah mendengarkan, tidak ada yang terlewatkan. Baik kami yang ada di 231 Indo VWT, Rumah Kasih, maupun ada di tetangga seputaran tempat kami menyampaikan firman Allah, keluarga kami, semuanya diberkati Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah terima firman Tuhan. Haleluya. Mari sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan. Saya